Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Waalaikumsalam ya Pak. Ya, ini sebelum Ibu melakukan suatu kegiatan pembelajaran, saya ingin tanya-tanya sebentar Bu, bisa nggak? Ya, Ibu nanti ngajar di kelas berapa? Di kelas 12. Oh, di kelas 12. Untuk materinya tentang apa? Materinya tentang tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan. Oke, tujuan nikah. Itu jadi tujuan pembelajaran mana ya? Iya, Di jadi kelas ini. untuk materi pertemuan sekarang itu tujuan pembelajarannya adalah tujuan nikah. Tujuan nikah. Sebelumnya ada materi banyak ya? Oke, karena ini memang pergantian bab, jadi dia tujuan Gitu ya. pernikahan. Terus dari tujuan pembelajaran tadi itu area atau pengembangan yang hendak Ibu capai apa dari materi tersebut? Karena di sini memang berkaitan dengan tujuan pernikahan, jadi untuk area pengembangannya itu siswi nanti akan saya bawa ke KUA, yaitu ketika melaksanakan praktek pernikahan. Nah, setelah dari KUA, siswi juga akan saya bawa observasi langsung pada acara pernikahan atau pada orang-orang yang telah menikah, supaya mereka bisa observasi atau menanyakan bagaimana setelah menikah. Jadi manfaat dari pernikahan atau tujuan pernikahan sendiri itu apa yang telah dirasakan oleh orang-orang yang telah menikah. Oh gitu. Jadi pengembangannya berkaitan dengan kegiatan yang akan dibawa ke KUA, terus melakukan observasi langsung dengan beberapa sampel yang berkaitan dengan kemanfaatan pernikahan. berkaitan dengan materi yang Ibu ajarkan itu. Terus strategi Bu, ya, yang ingin diterapkan dengan pembelajaran bab ini gimana? Strategi yang akan saya gunakan pada pembelajaran di tujuan pernikahan ini, jadi awal seperti biasa kita salam dan sapa, ngabsen dan lain sebagainya. Setelah itu saya juga menyiapkan PPT. Jadi PPT ini saya gunakan untuk menampilkan materi dan juga gambar-gambar nanti supaya siswa bisa lebih memahami ketika menyampaikan materi. Nah, setelah dijelaskan dari materi tersebut, saya juga akan menggunakan metode kelompok. Jadi siswa itu nanti akan dikelompokkan dengan beberapa pertanyaan yang mana di lembaran tersebut sudah disiapkan ayat yang berkaitan dengan tujuan pernikahan. Terus ada gambar. Nah, jadi nanti siswa selain mengurai tajwidnya, maka siswa akan mendeskripsikan langsung tujuan dari pernikahan antara gambar dengan ayat yang disiapkan. Oh gitu. Jadi menggunakan media yang bisa membantu Ibu dalam kegiatan pembelajaran ini supaya lebih mudah atau lebih menarik dalam kegiatan Ibu atau pembelajaran ini. Ya, terima kasih Bu. Nah, setelah ini mungkin saya akan lihat ketika Ibu ngajar berkenaan dengan apa ini yang dirancangkan oleh Ibu. Monggo Bu, terima kasih. Jam berapa Ibu ngajar ini? Setelah ini. Oh ya, saya langsung ke kelas Ibu ngajar kelas 3 gitu. Monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Baik ya. Hari ini hadir semua atau ada yang hadir
sebagai suami istri. Jadi ikatannya itu bukan hanya secara lahir saja, tapi batin juga ada ikatan. Contohnya, ketika kalian sedang berjauhan, kelak ya, kelak kalau sudah menikah, bukan sekarang. Ketika nanti kalian sudah menikah berjauhan, suaminya tidak sedang di samping kalian, kalian tuh akan tahu jamnya dia makan, jamnya dia tidur. Kalian akan bertanya, Mas sudah makan mau belum? Mas sudah tidur mau belum? Ya, nah itu nyambung. Kalau nggak nyambung itu berarti tidak ada ikatan. Jadi lebih yang lahir ya. Tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan yang pertama yaitu untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Jadi memiliki pasangan laki-laki dan perempuan itu memang normal, sudah fitrahnya ya. Kalian pengen punya pasangan? Pengen. Pasangan laki-laki atau pasangan perempuan? Laki-laki. Kalian normal. Kalau kalian pengen punya pasangan perempuan, ini yang tidak normal. Cuma ada waktunya kapan saya akan memiliki pasangan? Karena dalam syariat Islam seorang yang memiliki pasangan itu harus resmi. Resminya melalui apa? Pernikahan, yaitu akad, bukan kawin-kawinan. Kalau dulu kalian kan waktu kecil pernah main pernikahan? Kan nggak ada akadnya, jadi tidak resmi. Yang kedua, untuk mendapatkan ketenangan hidup. Jadi seseorang yang sudah menikah itu nanti akan lebih tenang hidupnya. Yakin apa tidak? Yakin. Buktinya? Belum tahu. Dulu saya kan belum pernah menikah ya. Jadi memiliki ketenangan hidup ini nanti ketika kalian sudah memiliki pasangan, kalian galau. Kata kalian bahasanya sekarang galau ya. Punya unek-unek, punya apalah pikiran yang lain kacau, maka kalian akan berbagi dengan pasangannya. Ya, akan berbagi apapun itu masalahnya, karena akan berbagi sehingga hidupnya akan lebih tenang. Nah, untuk membentengi akhlak, lebih-lebih seorang perempuan ya, kalau keluar sendirian itu jadi pembicaraan kan ya. Tapi ketika kalian sudah punya suami, kemana-mana kalian akan bareng suami. Di atas suami lah. Bahkan terkadang mau makan pun ditungguin sama suami. Enak apa yang betul? Enak. Betul, jadi akhlaknya akan dibentengi ya. Yang keempat, meningkatkan ibadah kepada Allah. Karena memang menikah itu adalah sunnah Rasulullah, maka dengan kita menikah maka bisa meningkatkan ibadah kepada Allah. Lima, untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Jadi setelah menikah pasti akan menginginkan yang namanya buah hati, untuk mendapatkan buah hati yang soleh dan soleha. Yang keenam, untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Jadi nanti ketika sudah menikah, maka di dalamnya harus dijalankan secara islami, ya. Karena kan sudah punya pasangan, maka ketika sholat harus sholat berjamaah, sendirian, ya. Ketika suaminya kerja, kalian di rumah membantu ngapain? Doa, terus cuci-cuci, nyapu itu bantu ya. Biarpun bukan kewajiban seorang istri, tapi kita tetap membantu. Tujuannya yaitu untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Oke, ingat ya, ini tujuan pernikahan ada berapa? 6. Nah, pertemuan lagi kita akan membahas tentang hukum nikah. Hari ini kita sampai di tujuan pernikahan. Karena tadi Ibu sudah menjelaskan tentang tujuan pernikahan. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. 4 kelompok ya. Jadi di sini sudah ada beberapa gambar. Ada gambar, ada ayat Al-Quran, ada gambar, dan di bawahnya ada tugas. Tugasnya yaitu yang pertama, apa tujuan pernikahan berdasarkan ayat di atas. Jadi nanti dari deskripsi ayat ini dari artinya kalian pahami kira-kira apa tujuan pernikahan itu. Yang kedua, tuliskan hukum tajwid pada ayat di atas. Nah, jadi di sini ada ayat, tuliskan tajwidnya. Yang ketiga, deskripsikan gambar kaitan dengan kandungan ayat ini. Jadi dengan gambar seperti
apa ini kaitannya ya? Ya. Sekarang berarti yang ketiga itu tentang tujuan pernikahan. Kan gambarnya beda-beda. Ini ada yang selfie dua pasangan. Terus yang terakhir ada gambar anak dan sebelahnya ada yang memakai cincin. Nah itu nanti kalian deskripsikan ya. Oke, sekarang dibagi menjadi 4 kelompok. Ini ada 12. Ini kelompok 1 ya, 4 orang kelompok 1. Kelompok 2, oh 3 kayaknya ya. 3. Oke, 3. Jadi 4 kelompok. Kalau tiganya. Ya. Satu orang lagi. Jawabannya langsung tulis di bawahnya ya. Kalau tidak paham bisa ditanyakan. Ya, jawabannya langsung tulis di bawahnya. Yang tidak paham silahkan ditanyakan. Gambar apa ini? Keluarga sudah memiliki. Nah, jadi nanti didiskusikan ya dengan ayat kira-kira apa tujuan pernikahan ya. Itu untuk yang soal nomor 3. Tajwidnya juga ya, jangan lupa. Oke, waktunya tinggal berapa menit? Bentar lagi ya, silakan fokus tugasnya. 3 menit lagi.
Waktunya masih 2 menit lagi. Sudah, silakan kumpulkan. Tinggal satu kelompok lagi. Iya. Ini hasilnya sudah dikoreksi, Ibu masukkan pada nilai pokok ya. Ya. Oke, nilainya bagus-bagus ya. Berarti kalian sudah paham ya tentang pernikahan? Oke, kalau seperti itu ada berapa jenjang pernikahan? Ada. Nah, yang pertama untuk memenuhi tuntutan keluarga. Yang kedua untuk mendapatkan hidup. Tiga untuk empat untuk menjaga ibadah kepada Allah. Enam untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Yang keenam untuk mendapatkan keluarga Islami. Untuk pembelajaran hari ini, kira-kira ada yang ditanyakan anak-anak? Sudah paham apa belum? Paham. Jadi kita sudahi untuk belajar hari ini. Minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran pada hukum nikah. Ya, jadi akan membahas tentang hukum nikah. Jangan lupa belajar di rumah. Hari ini kita tidak ada PR. Nanti di rumah dibaca apa selanjutnya ya tentang hukum nikah. Oke. Sebelum kita akhiri, mari kita baca suratul Fatihah dulu. Al-Fatihah. Jadi untuk hari ini cukup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Tadi saya melihat apa yang digambarkan dalam pembelajaran itu sangat bagus sekali, Bu. Terima kasih Pak. Iya, saya mengamati tadi ya, dari awal ya, Ibu sudah membuka pembelajaran dengan baik, mengucapkan salam, menyampaikan tujuan pembelajaran, terus penggunaan PowerPoint gitu ya, terus memberikan lembar kerja yang sangat menarik. Terus anak-anak kayaknya antusias dengan baik. Bagaimana pendapat Ibu dalam pembelajaran yang tadi Ibu? Oke, saya
Dalam belajar ini merasa sangat senang sekali Pak, karena beberapa target itu sudah tercapai untuk disampaikan kepada siswa. Oh gitu ya. Dengan target yang diinginkan oleh Ibu itu sudah tercapai dengan sebaik-baiknya. Oh iya Bu, apakah ada hal-hal yang perlu Ibu tingkatkan dalam pembelajaran untuk menjadikan hal yang baik mungkin lebih baik atau lebih sempurna? Kira-kira ada enggak Bu? Kalau keinginan saya sendiri dalam belajar itu ingin meningkatkan media pembelajaran yang lebih baik sehingga murid-murid bisa lebih aktif dan efektif dalam pembelajaran, sehingga ketika saya menyampaikan pembelajaran kepada siswa, siswa itu bisa memahami materi terlebih dahulu. Memahami materi terlebih dahulu, gitu. Terus dari hasil diskusi, terus dari materi yang disampaikan Ibu, dari materi yang digambarkan oleh oleh PowerPoint yang Ibu inginkan, yang Ibu tampilkan, apakah ada hal yang ingin Ibu tingkatkan lagi dalam pembelajaran yang lebih baik di samping Ibu tadi itu untuk membuat media atau yang lain? Ada hal yang lain? Bukan hanya dalam media, barangkali ada tambahan, oh nanti saya akan sumbama, ada gini, ada enggak lagi? Saya ingin ketika pembelajaran itu akan di video, dan video tersebut nanti akan saya unggah di YouTube ataupun di TikTok, sehingga kan untuk zaman sekarang ini bisa menyesuaikan dengan minat belajar siswa. Jadi siswa itu ketika melihat di IT itu bukan hanya lihat permainan saja atau game dan lain sebagainya, tapi juga melihat, oh ini hasil saya ketika saya belajar. Berarti mereka juga bisa mengoreksi, saya kurangnya di apa. Begitu. Oh iya, itu dari segi media. Dari segi lain? Dari segi lain, saya juga akan meningkatkan dari perangkat saya sendiri, perangkat pembelajaran saya, terus referensi terus saya apa? untuk belajar. Dan saya juga kebetulan di SMK sini kan ada tiga guru PAI. Jadi dengan teman sejawat saya juga ingin berkolaborasi kayak dengan pelajaran PPKN dan lain sebagainya. Oh gitu. Itu untuk menambah keefektifan dalam pembelajaran dalam materi itu. Terus dari diskusi yang Ibu tadi terapkan, apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan pembelajaran yang lebih baik khususnya pada murid? Pada murid. Okay. Dalam diskusi tadi kan ada ya, bla 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 bla. Ada hal nggak yang ingin ditingkatkan dalam diskusi tadi? Dalam diskusi tadi, karena biasanya anak-anak itu kalau kemarin tadi yang saya bentuk itu diskusinya berdasarkan kelompok yang sebelumnya. Gitu. Itu sudah sesuai dengan kemampuan anak-anak atau gimana? Iya, jadi masih kelompok sebelumnya. Ternyata setelah saya memahami dari kelompok yang ada tadi, saya perlu melakukan siswa secara tidak sesuai dengan kelompok yang sebelumnya. Dibuat di rolling ya. Jadi biar nggak monoton siswa yang ini saja dalam kelompok ini. Oh gitu ya. Jadi Ibu sudah menggambarkan untuk meningkatkan pembelajaran Ibu ingin kolaborasi ya, dengan teman-teman atau guru BA yang lain, terus ingin melakukan ataupun lintas pelajaran gitu ya. Berarti belajar dengan guru-guru yang lain gimana cara meningkatkan media dan seterusnya gitu. Oh gitu. Siap. Mungkin itu aja Bu. Artinya Ibu sudah menggambarkan rencana ke depan untuk meningkatkan pembelajaran yang berkaitan dengan PAI. Itu sudah banyak sekali dengan adanya ingin kolaborasi, ingin membuat media, terus ingin merolling. Ibu kira-kira dari segi lain ada enggak Ibu ingin pelajari dari sumber-sumber yang lain atau apa, media-media lain atau belajar di gimana, kira-kira itu ada gambaran lain enggak? Contoh saya ingin membuat, kalau saya itu kan belajar bahasa Inggris,
Ya, ingin meningkatkan kemampuan saya, maka saya harus gini-gini. Kalau Ibu cukup seperti itu? Ya, itu sementara masih lintas teman sejawat dengan meningkatkan referensi materi aja. Referensi materi di YouTube atau Ya, gimana? di YouTube, dari buku. Oh gitu, ya terima kasih Ibu. Ya, Pak. Itu ya, mohon maaf. Ya, tadi saya sudah mengamati pembelajaran Ibu ya. Terus hasilnya sangat baik dan Ibu ingin meningkatkan kedepannya untuk pembelajaran materi dan seterusnya, media dan seterusnya dengan sebaik-baiknya. Oh ya, terakhir Bu, lupa. Setelah kita melakukan dialog tadi, terus saya melihat Ibu dalam mengajar atau sebelum mengajar saya tanya-tanya itu apa perasaan Ibu setelah saya lakukan? Saya merasa sangat bahagia Pak. Kenapa? Karena di sini saya bisa sering langsung dengan Bapak, terus saya juga bisa meningkatkan dalam pembelajaran. Itu aja Bu ya. Terima kasih dari saya ya, dengan apa yang kita sudah lakukan mulai dari kegiatan sebelum mengajar, terus melihat saya langsung Ibu mengajar, terus di terakhir mengajar ini, maka juga saya mengucapkan terima kasih itu bagi saya. Mohon maafkan bila mana ada suatu hal yang kurang pas. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.